Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu berbahagia dimanapun kalian berada. Nah guys, di video kali ini aku bakal membahas tentang Grab Bike ya. Dan ini tutorial yang sangat pemula banget. Nah jadi buat teman-teman yang belum berlangganan channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian masuk update video terbaru lainnya. Oke guys, jadi apa sih Grab Bike itu? Nah, jadi Grab Bike itu adalah kita mengantar customer guys, atau konsumen ya. Nah, jadi kita mengantar dari titik penjemputan 1 ke titik penjemputan 2 guys. Nah, kalau misalnya kalian bingung gimana cara menjalankannya, apalagi kalau misalnya kalian baru pemula ya. Nah, jadi cara menjalankannya itu sangat mudah. Dan pastikan ketika kalian baru memulai pekerjaan untuk verifikasi wajahnya, kalau diminta langsung kalian verifikasi ya, jangan kalian close. Kalau misalnya kalian close itu nanti bakal terblokir akun kalian atau dibekukan sementara. Jadi kalian ikuti aja ya aturan dari Grab itu sendiri. Nah, jadi ketika kalian pastikan dompet kredit kalian itu minimal 10.000, biar orderan kalian itu cepat masuk, itu kalian bisa ke titik yang ada merahnya guys. Jadi kalau misalnya di daerah atau di kota kalian itu, di peta ini kalian bisa lihat titik merahnya banyak, itu kalian bisa di sekitaran titik itu biar cepat masuk orderan teman-teman. Nah jadi ketika masuk orderan, cara menjalankannya sangat mudah ya. Jadi nanti kalian bisa aktifkan untuk orderan turbo. Nah jadi untuk orderan turbo itu sendiri fungsinya untuk ketika ada satu orderan yang masuk, dia akan masuk atau akan mengambil atau mengunci secara otomatis orderan tersebut. Jadi masuknya otomatis tanpa kita perlu konfirmasi. Nah kalau misalnya kita batalkan atau kita off, dia masuk orderannya secara manual. Jadi ketika orderannya masuk harus kita ambil guys. Nah jadi sebagai contoh, ketika orderannya masuk, dia akan masuk, tampilannya akan ada notifikasi ya, penuh di layar. Terus nanti kalian bisa klik gambar peta atau tanda panah segitiga ya, untuk diarahkan ke Google Maps atau ke Waze atau Waze ya, Waze tulisannya guys. Kalian bisa download di Play Store banyak. Nah jadi ketika diarahkan ke Google Maps, otomatis kalian ikuti terus untuk lokasi penjemputan dari penumpang tersebut. Nah biar kalian nggak bingung apalagi pemula, kalian bisa menghubungi si customer untuk memastikan apakah alamat penjemputan itu sudah sesuai atau customernya ini salah membuat lokasi PIN. Nah jika kalian sudah memastikannya, nanti langsung kalian ikuti ke alamat penjemputan. Terus kalau misalnya itu sudah selesai ya, sudah berada di alamat penjemputan, kalian tinggal hubungi si customer tersebut. Nah terus kalian bisa klik ya, klik saya sudah sampai di tempat penjemputan. Jadi biar si customernya tahu, oh drivernya ini udah sampai, jadi dia bakal siap-siap untuk naik ya ke motor. Dan ketika customernya naik, langsung kalian klik jemput guys. Jadi jangan kalian klik jemput dulu kalau misalnya si customernya ini belum naik, nanti bakal tidak valid ya, tidak valid untuk aplikasinya dan bisa bermasalah gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian pemula, usahakan jangan panik ya, jangan panik, karena kalau misalnya kita panik, nanti jadinya malah kita nggak tahu mau ngantarnya kemana gitu. Jadi panik banget. Jadi santai aja guys, walaupun terasa panik, santai aja guys. Nanti kalau sudah dapat sekitar 5 orderan, nanti kita bakal terbiasa sendiri.
ibaratnya kayak main HP gitu ya. Pas kita beli HP baru pasti kita nggak tahu ya cara memainkannya, cara pegang HP-nya, cara tekan pencet tombolnya guys. Nah begitupun dengan aplikasi Grab ini. Dan ketika kita sudah biasa, itu sudah apa, sudah menikmati lah apa yang bisa kita pelajari gitu. Nah jadi selanjutnya ketika kalian klik menjemput, kalian caranya sama seperti tadi ya. Kalian bisa pilih ikon peta atau segitiga untuk diarahkan ke peta yang tadi guys. Nah caranya sama seperti tadi. Nanti ketika kalian sudah mengantar si penumpangnya, langsung kalian bisa menyelesaikan orderan gitu. Kalian selesaikan orderan, terus lihat dulu nominalnya berapa gitu ya untuk tarifnya. Kalau misalnya si penumpangnya sudah membayar pakai OVO, di situ jelas tertulis non tunai ya. Jadi pembayarannya itu dilakukan melalui OVO. Jadi kita nggak perlu meminta uang ke customernya lagi guys. Otomatis customernya itu mentransfer uang ke dompet tunai kita. Nah kalau misalnya di situ tertulis tunai sekitar misalnya 10.000 ya, ya kita nanti minta terus ke customernya ketika dia udah turun. Tapi sebenarnya nanti customer pasti tahu lah berapa nominalnya. Nah jadi buat teman-teman yang Grab bike pemula, ketika kalian memulai untuk narik, usahakan kalian harus sediakan uang pecah ya, uang pecahan 1.000, 2.000, 5.000 gitu. Karena kebanyakan customer mereka membawa atau memberikan uang yang pecahan besar gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada uang tukar, susah juga nanti, kasihan ya customernya. Oke guys, jadi di sini biar orderannya banyak yang masuk ya, teman-teman harus ke titik merah atau titik di sekitaran kota gitu yang banyak orderannya. Nah biasanya di titik merah ini untuk tarifnya lumayan tinggi guys, tapi titik merahnya nggak selalu muncul ya. Biasanya itu sekitar jam-jam 12 siang atau jam 1 akan muncul guys. Dan untuk lokasi aku sekarang belum muncul ya. Jadi keuntungan dari titik merah ini, kalau misalnya masuk orderan, itu nilai ongkirnya itu sangat tinggi ya, dibandingkan yang tidak ada peta merah di sini ya. Semakin hitam warna merahnya, maka semakin besar ya kemungkinan kita bisa mendapatkan ongkir yang besar gitu. Jadi buat teman-teman pemula, biar hemat bahan bakar, kalian stay aja di satu titik. Misalnya kalian mangkalnya di mana yang ramai orang gitu, yang ada GoFood-nya, GoRide gitu ya. Oh ya teman-teman, jadi untuk hari ini aku belum masuk orderan ya, tapi riwayat kemarin aku nariknya sekitar dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Kalian bisa lihat ya riwayat orderan aku kemarin tanggal 17 sekitar 72.000 ya. Lumayan guys, dari jam 10 pagi sampai jam 4. Yang penting berapa banyak, kecil atau besar, kita syukuri aja ya teman-teman. Mungkin nanti akan ada waktu dimana kita bisa mendapatkan banyak orderan gitu. Karena orderan itu bukan diberikan langsung oleh aplikasi Grab ya, atau perusahaan Grab, tetapi tergantung dari orderan atau permintaan di sekitar kita guys. Nah kalau misalnya di sekitar kita itu nggak
ada permintaan, otomatis untuk Grab itu sendiri juga nggak mampu untuk memberikan gitu ya, memberikan orderan kepada kita. Nah, jadi bagusnya kita ke tempat yang ramai orang ya. Oke, kita lanjut ya. Oke guys, jadi di sini aku bakal kasih tips yang terakhir. Usahakan kalian ngebitnya itu di daerah kota ya, biar kalian ngantarnya nggak terlalu jauh. Jadi biasanya kalau kita ngantarnya ke kawasan kota, itu ngantarnya itu nggak terlalu jauh, minimal kita bisa mendapatkan sekitar 8.000, 2 kilo gitu ya, 2 kilometer 8.000. Tapi kalau misalnya kita nariknya di daerah yang bukan kota, itu untuk kilometernya tinggi ya. Tapi ongkosnya murah gitu. Terserah sih kalian mau pilih yang mana, yang penting kalian nyamannya kemana gitu. Oke guys, jadi itu saja ya tips dari aku ya, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian masuk update video terbaru lainnya. Di depan kita lagi rame ya, minyaknya sudah kedap-kedip 20.000. Sekarang kita berada di Lambu ya, kita belum masuk orderan satupun ini. Nanti kita bakal mangkal di tempat biasa ya. Hari ini agak anyep gitu. Jadi kalau sudah masuk orderan pertama, itu perasaan kita sudah senang guys. Jadi ibaratnya kalau kita jualan itu sudah laris ya, jadi kita bakal semangat untuk menunggu orderan yang kedua. Di depan kita banyak mobil. Ada mobil truk di depan. Nah, jadi kalau misalnya kalian mepet dengan mobil truk, itu jangan terlalu dekat ya, karena siapa tahu mobilnya mundur atau ngerem mendadak tiba-tiba, nanti imbasnya motor kita yang kena guys. Jadi kalian harus hati-hati ya. Kadang sepi, kadang banyak orderan, nggak jelas. Tapi kita tetap bersyukur ya, karena nggak tiap hari kita dapat banyak orderan. Yang penting kita nikmati aja prosesnya guys. Bismillah. Astagfirullah, berat. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Cari-cari cerita, ada banyak orderan yang masuk. Sekarang kita udah sampai di Lambu ya, di swalayan Lambu. Di depan kita ada mobil. Jadi kalau ada mobil jangan terburu-buru guys, apalagi ojol ya, yang memang kita kerjanya di jalan gitu. Nah tuh mobil di depan pula. Buat teman-teman yang mau ngojol ya, kalian bisa gunakan motor yang hemat bahan bakar seperti Beat, Supra, atau apalah, yang pokoknya yang hemat lah bahan bakarnya, biar kalian itu nggak buntung ya, nggak terlalu berat untuk isi minyak. Nah di sini tuh sering terjadi tabrakan nih kemarin di sini, jadi jangan terobos guys.
karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Jangan terburu-buru, santai ya, akan ada hari esok buat kita cari uang. Jadi santai aja, jadi kita santai aja gitu.